Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu desain riset kuantitatif, yaitu desain korelasional. Bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning. Dan silahkan bagi kalian yang mungkin bukan bagian dari anggota kelas saya, kalian bisa menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Yang merupakan anggota kelas saya bisa tanya di grup WhatsApp, tapi boleh juga kalau mau menulis di kolom komentar. Nah, apa sebenarnya desain korelasional ini? Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang riset kuantitatif. Lawan dari atau antonim dari riset kuantitatif itu adalah riset kualitatif. Kuantitas versus kualitas. Kuantitas itu biasanya berkaitan dengan jumlah yang diwujudkan dalam angka-angka numerik. Kuantitas pensil di tas kita itu jumlahnya ada 3 misalnya, itu kuantitas. Artinya riset kuantitatif itu adalah riset-riset yang didasarkan pada analisis terhadap data-data kuantitatif berupa jumlah, angka, yang itu biasanya menggambarkan atau representasi dari kualitas tertentu. Misalkan kita ingin meneliti motivasi siswa, maka kita akan mengkuantifikasi motivasi siswa tersebut menjadi angka. Nah, mekanisme kuantifikasinya itu nanti akan dijelaskan pada video yang terpisah. Nah, riset kuantitatif itu secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3. Ada survei, ada eksperimen, dan ada korelasional. Nah, survei sendiri itu adalah sebuah metode yang dalam mengumpulkan datanya itu dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu yang biasanya datanya itu diolah dengan bentuk bagan-bagan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang powernya itu tergantung sekali dengan teknik samplingnya. Kita pada video yang lain itu sudah pernah membahas tentang sampel, populasi, dan teknik sampling. Nah, pada penelitian survei ini, apakah surveinya itu dianggap mewakili populasi atau tidak, itu tergantung sekali dengan teknik sampling yang digunakan. Begitu. Nah, contohnya misalnya survei kepuasan pemerintah. Berapa persen kepuasan terhadap pemerintah, itu yang biasa kita lihat di televisi ya. Kemudian ada lagi quick count. Quick count itu juga termasuk metode survei untuk menentukan siapa atau memprediksi berapa persen perolehan suara total nasional yang diperoleh pasangan calon, misalkan calon bupati, calon gubernur, atau calon presiden. Nah, itu adalah teknik survei yang semuanya mengandalkan bagaimana cara mereka mengambil sampel, supaya sampel penelitian terhadap sampel itu tadi itu kemudian bisa digeneralisasikan kepada populasi yang banyak. Dan kita tahu prediksi survei seperti quick count itu memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi gitu. Dan akurasi tersebut itu bisa dihitung. Apakah ingin akurasinya 90% dengan error 10%, atau ingin akurasinya 95% dengan error 5%, atau ingin akurasinya 99% dengan kemungkinan error 1%. Itu ada proses penghitungannya. Begitu, dan itu sepertinya kalau tidak salah ingat sudah kita bahas di video yang lain. Yang kemudian yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen nanti kita akan bahas pada video yang lain lagi. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai desain korelasional. Nah, apa itu desain korelasional? Van der Stoep dan Johnston tahun 2009 itu mengungkapkan bahwa desain ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalkan kita ingin meneliti hubungan profesionalitas guru dengan efektivitas pembelajaran. Nah, nanti akan muncul hipotesis yang dibuat berdasarkan analisa teori.
menurut teorinya, misalkan guru itu semakin profesional, maka pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut itu akan semakin efektif. Maka hipotesis yang akan dibuat adalah semakin tinggi profesionalitas guru, maka semakin tinggi pula efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Itu namanya adalah hipotesis penelitian yang kemudian akan kita buktikan dengan proses penelitian yang dilakukan. Ada 2 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah profesionalitas guru, yang kedua adalah efektivitas pembelajaran. Nah, untuk mengukurnya bagaimana? Tentu kita menggunakan instrumen pengukuran. Ada instrumen pengukuran profesionalitas guru yang nanti harus dicari terlebih dahulu teorinya, kemudian ditentukan definisi operasionalnya, baru dicari dimensi atau aspek-aspeknya, dan itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk membuat item-item di dalam instrumen pengukuran yang dipakai. Efektivitas guru juga demikian, harus dicari teorinya, ditentukan definisi operasionalnya, dicari dimensi dan aspeknya, lalu kemudian dari dimensi dan aspek itu dibuat item-item di instrumennya. Nah, itu adalah langkah dalam penelitian ya, dan penelitian. Nah, ketika data kuantitas atau data kuantitatif berupa angka-angka mengenai profesionalitas guru dan mengenai variabel efektivitas pembelajaran itu sudah didapatkan, maka langkah berikutnya kita akan melakukan analisis. Nah, analisis yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah korelasional ini. Kita mencari tahu hubungan antara 2 variabel. Dan apakah hanya 2 variabel yang bisa kita cari hubungannya? Tentu saja tidak. Bisa lebih dari 2 variabel. Kalau penelitian yang melibatkan 2 variabel itu biasa disebut dengan univariat. Kalau yang melibatkan lebih dari 2 variabel itu disebut dengan multivariat. Pembahasan mengenai multivariat itu biasanya akan dibahas pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di S2 maupun juga di S3. Kalau untuk S1 biasanya penelitian itu sudah dianggap cukup untuk tugas akhir jika menggunakan univariat. Apabila mahasiswa ingin menggunakan penelitian multivariat, itu juga tidak dilarang, asalkan memang proses penelitiannya itu dilakukan dengan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua nih, hubungan intensitas penggunaan gadget dengan perilaku agresif anak usia dini. Nah, intensitas penggunaan gadget itu biasanya diwujudkan dalam bentuk frekuensi ya. Intensitas itu kan sama dengan frekuensi kan. Nah, misalnya dalam 1 hari anak menonton atau menggunakan gadget selama 2 jam. Itu satuannya adalah jam bisa. Atau dalam waktu 1 minggu anak menggunakan gadget selama setiap hari misalnya. Atau kalau setiap hari berarti 7 hari. Ada yang mungkin anak yang lain itu hanya 2 hari saja, tidak melihat durasi jamnya. Itu juga bisa juga, tergantung definisi operasional yang ditetapkan oleh peneliti mengenai variabel intensitas penggunaan gadget. Nah, penentuan definisi operasional ini sekali lagi harus merujuk pada teori-teori yang sudah ada. Kemudian perilaku agresif anak usia dini. Nah, kita sudah tahu bahwa perilaku agresif itu kan sesuatu yang tampak. Oleh karena itu, instrumen yang dipakai untuk mengungkapnya itu juga harus berupa observasi. Tentu saja kita harus melakukan observasi terhadap perilaku anak. Nah, observasi ini kita sudah bahas pada pertemuan atau video yang lainnya ya. Jadi diantaranya misalkan ketika kita definisikan dulu, perilaku agresif itu adalah perilaku memukul, mengambil dengan paksa, lalu kemudian berteriak, kemudian menyalak kepada orang lain. Nah, itu misalnya kita definisikan begitu ya. Lalu kemudian kita buat itu namanya checklist perilaku.
Nah, checklist perilaku inilah yang kemudian dijadikan panduan ketika mengobservasi perilaku agresif anak, apakah muncul atau tidak, dan pengambilan datanya itu dilakukan misalkan selama jam istirahat, ya kan? Mereka anak-anak ketika jam istirahat itu tidak menerima pelajaran dari guru, mereka bebas melakukan apa saja, biasanya perilaku agresif muncul di sana, ya kan? Nah, di saat itulah dilakukan pengukuran perilaku agresif, begitu. Jadi kita kaitkan tuh, ada data tentang intensitas bermain gadget atau intensitas menggunakan gadget, ada data mengenai perilaku agresif anak. Seperti itu. Itu nanti yang kemudian kita analisis, apakah terdapat hubungan ataukah tidak, begitu. Nah, kemudian contoh yang ketiga nih, hubungan kematangan emosional mahasiswa prodi PIAUD. Ini subjeknya bukan anak-anak lagi, tapi mahasiswa misalnya. Saya ambil contoh bahwa untuk menunjukkan bahwa penelitian ini itu tidak hanya bisa dilakukan kepada anak-anak ya, bisa ya semua penelitian lah, terhadap semua subjek maksud saya. Kemudian dihubungkan, apakah ada hubungannya dengan kemampuan bersosialisasi? Kira-kira hipotesisnya apa? Nah, hipotesisnya adalah terdapat hubungan kematangan emosional mahasiswa prodi PIAUD dengan kemampuan bersosialisasi. Semakin tinggi kematangan emosionalnya, maka semakin tinggi juga kemampuan bersosialisasinya. Nah, misalnya dari teori yang dibaca itu semua mengarah pada hipotesis tersebut. Nah, itu nanti instrumen untuk mengukur kematangan emosional kita buat sendiri, instrumen untuk mengukur kemampuan bersosialisasi kita juga buat sendiri, dan data yang terkumpul dari penggunaan kedua instrumen tersebut yang kemudian dianalisis. Yes. Cara menganalisisnya bagaimana? Kita akan bahas pada video yang lainnya. Nanti kalau kalian merupakan anggota kelas saya, ada di aplikasi e-learning ya, nanti bisa ke sana. Oke, ini penelitian desain korelasional. Nah, apakah hanya berhenti dengan analisis hubungan saja? Kalau berhubungan terus bagaimana? Nah, ternyata ada yang lebih maju, lebih bisa dilakukan apabila antara dua variabel yang kita hubungkan itu secara teoritis itu memiliki pengaruh, begitu, memiliki pengaruh, yaitu kita bisa melakukan analisis regresi linear. Nah, apa ini? Kurniawan tahun 2008 mengatakan bahwa analisis regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini dia. Misalkan di dalam teori itu dikatakan bahwa intensitas menggunakan gadget itu pasti memiliki hubungan dengan perilaku agresif anak, dan perilaku agresif anak salah satu faktor penentunya adalah intensitas penggunaan gadget. Maka bisa dilakukan analisis regresi terhadap dua variabel ini. Nah, hasil dari analisis regresi itu nanti kita akan bisa memprediksi kalau anak ini menggunakan gadget selama berapa waktu misalnya, itu nanti intensitas agresifnya itu akan seberapa parah. Jadi kita bisa prediksi. Nah, itulah kelebihan dari analisis regresi. Nah, detailnya nanti kita bahas juga ada di video yang lainnya. Mungkin kalau saya sempat saya taruh di atas ya, ada link yang bisa diklik gitu. Nah, regresi linear sendiri itu dibagi dua. Ada regresi linear sederhana yang hanya melibatkan dua variabel, tapi ada juga yang melibatkan lebih dari satu variabel, melibatkan lebih dari dua variabel. Variabel bebasnya lebih dari satu, itu disebut dengan regresi linear berganda. Misalkan yang mempengaruhi agresivitas anak usia dini di antara faktornya adalah intensitas bermain gadget. Lalu kemudian faktor lainnya adalah pekerjaan, jenis pekerjaan orang tua misalnya.
Nah, itu bisa kita nanti hitung begitu. Atau hubungan kelekatan orang tua dengan anak itu mempengaruhi agresivitas anak misalnya. Nah, itu nanti bisa kita hitung secara bersama-sama faktornya dari perilaku agresif anak itu tadi. Begitu. Nah, ini adalah daftar rujukannya. Baik, terima kasih. Demikian saja presentasi atau pemaparan atau penjelasan awal dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video yang mungkin akan saya tampilkan di halaman terakhir ini nanti ketika semoga saya ingat dan tidak lupa gitu ya. Nah, itu akan saya tampilkan, kalian bisa langsung menuju pada video itu untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai analisis korelasi dan regresi. Dan detailnya seperti apa berikut dengan contoh cara penganalisisan SPSS-nya, lalu kemudian contoh cara menyajikan hasil analisisnya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.